Di dalam sebuah pesawat mewah yang terbang tinggi di langit Jepang, ratusan penumpang duduk nyaman dengan pakaian rapi, koper mahal, dan wajah penuh percaya diri. Tidak ada yang menyangka di antara mereka duduk seorang lelaki tua dengan jaket tambal sulam dan tas karung lusuh di kakinya. Bau peluh dan kain lama menempel di tubuhnya, cukup untuk membuat beberapa orang menutup hidung, cukup untuk membuat tatapan jijik bermunculan tanpa rasa bersalah. "Kamu tidak pantas berada di sini," suara itu dingin, menusuk, datang dari seorang pramugari berseragam biru langit yang seharusnya melayani dengan senyum. Di depan semua orang, lelaki tua itu dihina, direndahkan, dan hampir diusir dari kabin premium hanya karena penampilannya. Tidak ada yang membelanya, tidak ada yang berdiri. Semua memilih diam, atau lebih tepatnya, memilih menikmati pemandangan seseorang yang dianggap lebih rendah sedang dipermalukan. Namun tidak satu pun dari mereka tahu bahwa lelaki tua itu bukan buruh biasa. Ia bukan TKI miskin yang tersesat ke kelas premium. Ia adalah seorang jenderal TNI yang sengaja menyamar, meninggalkan pangkat, kehormatan, dan masa lalunya hanya untuk satu tujuan sunyi, melihat wajah asli manusia saat tidak ada yang perlu mereka hormati. Semua penghinaan itu ia terima dalam diam. Semua tatapan sinis ia simpan di dadanya, karena ia tahu ujian sesungguhnya belum dimulai. Dan ketika nyawa seorang penumpang penting berada di ujung maut, ketika kepanikan menyelimuti kabin mewah itu, dunia akan berhenti sejenak, dan kebenaran akan terbuka dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi sebelum semua itu terjadi, mari kita kembali ke awal. Ke sebuah pagi kelabu di Jakarta, ke sebuah rumah kecil yang hampir roboh, tempat seorang lelaki tua memandang foto masa lalunya dan bersiap menjalani misi paling sunyi dalam hidupnya. Langit Jakarta pagi itu tampak muram, seolah menahan hujan yang belum jatuh. Awan kelabu menggantung rendah di atas deretan rumah kecil di pinggiran kota, termasuk sebuah rumah tua berdinding kusam yang catnya sudah lama menggelupas. Di dalam rumah itulah, lelaki tua itu duduk diam di ujung dipan kayu, mengenakan kaos oblong yang warnanya telah pudar, dan celana kerja lusuh yang penuh bekas lipatan waktu. Di tangannya, sebuah foto lama dalam bingkai kayu retak ia genggam erat. Foto itu menampilkan sosok yang sangat berbeda dengan dirinya hari ini. Seorang pria berdiri tegak dalam seragam militer lengkap, dada penuh tanda jasa, sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Dialah Satya. Di masa mudanya, namanya dikenal luas sebagai salah satu komandan pasukan khusus paling disegani di tubuh TNI. Ia pernah memimpin misi-misi yang tak pernah ditulis di buku sejarah, menyelamatkan nyawa tanpa pernah meminta pujian. Namun pagi itu, tak ada seragam, tak ada ajudan, tak ada penghormatan. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua yang tengah menyiapkan diri untuk perjalanan terjauh dalam hidupnya, bukan dalam jarak, tapi dalam makna. Perlahan ia bangkit, berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan, dan membuka pintunya yang berderit pelan. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah koper kecil yang sudah lama tak digunakan. Ia memasukkan beberapa potong pakaian bekas, sebuah dompet kulit yang sobek di sudutnya, dan sebuah paspor. Di kolom pekerjaan, tertulis jelas satu kata yang akan mengubah cara dunia memandangnya, buruh migran. Satya menatap tulisan itu lama, lalu menutup paspor dengan napas yang berat namun mantap. Di dapur sempit, seorang perempuan tua duduk lemah di kursi kayu, menyeduh teh dengan tangan yang sedikit gemetar. Dialah Ibu Satya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Sudah berbulan-bulan ia berjuang melawan penyakit ginjal dan jantung yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Dokter berkata, pengobatan rutin di rumah sakit besar adalah satu-satunya harapan, tapi biaya terus menumpuk tanpa ampun. Satya mendekat, menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Tak banyak kata terucap, hanya tatapan panjang yang penuh makna. Ia mencium punggung tangan ibunya, lalu menunduk sejenak, menahan perasaan yang hampir tumpah. Sang ibu mengangguk pelan, seolah tahu anaknya akan pergi jauh, jauh lebih jauh dari yang bisa ia bayangkan. Namun,
Perjalanan ini bukan sekadar mencari uang atau mengadu nasib. Di balik keheningan itu, Satya menyimpan misi lain yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Selama beberapa bulan terakhir, laporan demi laporan masuk dari sahabat lamanya di kedutaan. Laporan tentang buruh migran yang diperlakukan tak manusiawi, tentang TKI yang dihina di luar negeri, bahkan sebelum menginjakkan kaki di tanah tujuan, tentang manusia yang dinilai hanya dari pakaian dan logat. Satya tahu, jika ia datang sebagai jenderal, semua akan berpura-pura sopan, semua akan tunduk. Tapi ia tidak ingin melihat topeng, ia ingin melihat kebenaran. Dan karena itulah, pagi itu, ia memilih meninggalkan semua identitasnya, menggantinya dengan tas karung dan pakaian lusuh, lalu melangkah keluar rumah tanpa suara. Ia tak tahu persis penghinaan seperti apa yang menunggunya. Tapi ia tahu satu hal, perjalanan ini akan membuka luka, dan luka itu akan membuat banyak orang bercermin meski dengan cara yang paling menyakitkan. Perjalanan Satya dimulai tanpa suara dan tanpa perpisahan yang dramatis. Dari rumah kecil itu, ia melangkah menuju stasiun dengan langkah pelan namun pasti. Di antara keramaian pagi, ia duduk berdampingan dengan para buruh lain yang membawa tas besar dan wajah lelah. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang menyapanya dengan hormat. Ia hanyalah seorang lelaki tua dengan topi lusuh dan jaket tambal sulam yang bau oli dan peluhnya masih melekat kuat. Kereta bergerak menuju bandara, melewati gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya pucat matahari pagi. Satya memandang keluar jendela, mengingat kembali hari-hari ketika ia dulu naik helikopter militer, dikawal pasukan, dan disambut laporan resmi. Kini ia duduk di bangku keras, memegang tiket pesawat dengan tangan yang sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa hari ini ia akan melihat sisi manusia yang jarang ditunjukkan pada dunia. Tiket itu bukan tiket biasa. Ia sengaja membeli tiket kelas ekonomi premium. Bukan karena kenyamanan, melainkan sebagai ujian. Ia ingin tahu, apakah manusia benar-benar menghormati nilai seseorang atau hanya menghormati bungkus luarnya saja. Di dalam kantong plastik tipis, ia membawa bekal nasi bungkus sederhana dan sebotol air mineral murah. Ia tidak ingin menyamar setengah-setengah, ia ingin benar-benar menjadi cermin. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, suasana langsung berubah. Lantai mengilap, lampu terang, dan deretan koper mahal memenuhi pandangannya. Orang-orang berjalan cepat dengan sepatu bersih dan wajah penuh percaya diri. Di tengah lautan kemewahan itu, Satya tampak seperti noda yang tidak diinginkan. Tatapan pertama datang dari petugas keamanan di gerbang pemeriksaan. Nada suaranya datar, bahkan cenderung meremehkan saat mengarahkannya ke jalur khusus pekerja migran. Satya hanya mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tahu dari penampilannya saja, dunia sudah memutuskan siapa dirinya. Di meja pemeriksaan dokumen, seorang petugas perempuan memandangi tiketnya dengan kening berkerut. Tujuan Jepang, kelas premium, dan wajah seorang buruh tua. Kombinasi itu tidak masuk dalam logika mereka. Gumaman pelan terdengar, cukup jelas untuk melukai, namun cukup samar untuk disangkal. Ia menunduk, menyimpan semua itu dalam diam. Setiap kata yang ia dengar, setiap tatapan yang ia terima, ia catat dalam hatinya. Bukan untuk dendam, melainkan untuk kebenaran. Di ruang tunggu keberangkatan, kontras semakin terasa. Para penumpang berpakaian rapi, duduk nyaman dengan gadget mahal di tangan. Satya memilih duduk di sudut, dekat tempat sampah, membuka nasi bungkusnya perlahan. Aroma sederhana itu menyebar, dan reaksi pun muncul. Hidung ditutup, bisikan bernada jijik terdengar, tawa kecil dilemparkan tanpa rasa bersalah. Satya tetap makan dengan tenang. Setiap suapan terasa seperti pengingat akan rumah, akan ibunya, akan tanah yang ia tinggalkan. Dan di tengah semua tatapan itu, suara pengumuman boarding akhirnya menggema, memanggil penumpang menuju pesawat yang akan membawa mereka ke langit, dan membawa Satya menuju ujian yang jauh lebih kejam. Saat panggilan boarding terdengar, Satya berdiri perlahan. Ia meraih tas karungnya, mengikat kembali talinya yang mulai aus, lalu melangkah menuju gate dengan wajah tenang. Di depannya, antrean penumpang bergerak rapi. Koper-koper mahal bergeser di lantai mengilap, sepatu kulit berkilau beradu pelan,
dan percakapan ringan tentang bisnis serta liburan terdengar tanpa beban. Satya berdiri di antara mereka seperti bayangan yang tidak diundang. Ketika gilirannya tiba, seorang staf maskapai menghentikannya dengan telapak tangan terangkat. Nada suaranya tegas, dingin, seolah berbicara pada seseorang yang berpotensi menimbulkan masalah. Ia mengatakan bahwa gate ini khusus untuk penumpang premium dan bisnis. Satya mengeluarkan tiketnya tanpa tergesa. Kertas itu diperiksa berulang. Lalu, pandangan staf itu kembali naik turun menilai tubuhnya. Ada jeda singkat yang terasa panjang diisi bisikan dari penumpang di belakang. Dugaan, kecurigaan, dan tawa kecil bercampur menjadi satu. Akhirnya, ia dipersilakan lewat. Bukan dengan senyum, melainkan dengan tatapan waspada yang mengawal setiap langkahnya. Lorong menuju pesawat terasa sempit dan dingin. Karpetnya empuk, lampunya hangat, dan aroma kabin yang mahal menyambut dari kejauhan. Satya berjalan sendirian, menegakkan punggung, memikul tas karung yang kontras dengan dunia di sekelilingnya. Di tangannya, boarding pass mulai basah oleh keringat yang tertahan. Begitu ia melangkah ke dalam kabin, keheningan singkat menyebar. Beberapa kepala menoleh, beberapa alis terangkat. Lalu tatapan itu berhenti pada seorang pramugari muda berseragam biru langit yang berdiri di pintu kabin dengan senyum profesional yang tiba-tiba memudar. Matanya memindai Satya dari ujung kepala hingga kaki, dan dalam sekejap sikapnya berubah. Suaranya terdengar ketus, hampir tak menyisakan keramahan, menanyakan apakah ia salah masuk kabin. Satya menunjukkan tiketnya, menyebut nomor kursi dengan suara tenang. Pramugari itu memeriksa sekilas, lalu kembali menatapnya dengan ragu yang bercampur jijik. Ia menyiratkan bahwa mungkin ada kesalahan, bahwa kabin ini bukan untuk orang seperti dirinya. Bisik-bisik kembali muncul. Seorang penumpang menutup mulut sambil mencibir. Yang lain memalingkan wajah seolah kehadiran Satya mengganggu kenyamanan mereka. Tanpa membantah, Satya berjalan menuju kursinya di tepi jendela. Ia duduk perlahan, menyelipkan tas karung di bawah kursi, lalu menarik napas panjang. Di tempat yang seharusnya menjunjung layanan dan martabat, ia justru merasakan kesombongan manusia telanjang tanpa malu. Pramugari itu masih berdiri di lorong, bertukar pandang dengan kru lain, senyum kecil yang mengejek tak sepenuhnya tersembunyi. Pelayanan dimulai. Handuk hangat dan minuman selamat datang dibagikan satu persatu. Namun ketika tiba di baris Satya, langkah itu melewati dirinya begitu saja. Tidak ada sapaan, tidak ada tawaran, hanya kekosongan yang sengaja diciptakan. Satya tetap diam. Ia menatap jendela, menyaksikan pantulan wajahnya sendiri pada kaca, wajah seorang lelaki yang memilih menelan penghinaan demi melihat sejauh mana manusia kehilangan hati. Pesawat mulai bergerak mundur. Mesin mengaum lembut. Lampu kabin diredupkan. Perjalanan baru saja dimulai dan Satya tahu badai yang sesungguhnya belum datang. Di balik awan-awan tenang itu, sebuah ujian besar sedang menunggu untuk membuka semuanya. Pesawat perlahan meninggalkan landasan, tubuhnya bergetar halus saat roda terangkat dari bumi. Dari balik jendela kecil di sampingnya, Satya melihat Jakarta mengecil, lampu-lampu kota memudar, lalu digantikan oleh hamparan gelap langit malam. Di dalam kabin premium, suasana tampak tenang. Kursi-kursi direbahkan, selimut dibentangkan, dan sebagian penumpang mulai memejamkan mata seolah dunia hanya berputar untuk kenyamanan mereka. Namun bagi Satya, ketenangan itu terasa semu. Ia duduk tegak, punggungnya kaku, seakan masih terbiasa dengan bangku keras kendaraan militer. Tangannya terlipat di pangkuan, matanya menatap lurus ke depan tanpa menyentuh layar hiburan atau memesan minuman. Ia mendengar tawa kecil, percakapan pelan tentang bisnis dan rencana liburan. Sementara di balik semua itu, ia merasakan jarak yang jelas antara dirinya dan mereka. Tak lama kemudian, pramugari mulai menyajikan makan malam. Aroma makanan hangat menyebar memenuhi kabin. Satu persatu, nampan diletakkan dengan senyum dan sapaan ramah. Ketika tiba di baris Satya, pramugari yang sama berhenti sejenak. Tatapannya dingin. Dengan suara pelan namun syarat sindiran, ia bertanya,
Apakah Satya yakin ingin makan, mengingat makanan itu bukan nasi bungkus seperti yang ia bawa tadi? Beberapa penumpang tertawa kecil. Satya mengangguk sopan, menjawab bahwa ia makan apa saja yang halal dan tidak memberatkan. Nampan itu diletakkan tanpa keramahan, hampir seperti meletakkan barang tak penting. Satya menyendok makanannya perlahan. Di sekelilingnya, bisikan dan ejekan kembali muncul. Ada yang menyebut baunya mengganggu, ada yang berkomentar tentang caranya makan, seolah kesederhanaan adalah kesalahan yang pantas ditertawakan. Satya memejamkan mata sejenak. Di dalam hatinya, terngiang kembali kata-kata lama dari mentornya semasa dinas. Musuh terbesar manusia bukanlah peluru, melainkan hati yang mati oleh kesombongan. Ia membuka mata, menatap layar di depannya yang tiba-tiba menyala. Sebuah tayangan dokumenter militer muncul, menampilkan kerjasama internasional dalam misi kemanusiaan. Wajah seorang perwira Indonesia muncul sesaat, lalu berganti adegan lain. Tidak ada yang menyadari ironi itu. Tidak ada yang mengenali siapa lelaki tua di kursi 7A sebenarnya. Pesawat terus melaju, menembus langit malam. Tanda sabuk pengaman menyala kembali, disertai guncangan ringan. Beberapa penumpang tampak gelisah, namun Satya tetap tenang. Tangannya bergerak sedikit, merapikan tas karung di bawah kursi. Di dalam tas itu tersimpan dokumen, identitas, dan peralatan yang tidak seharusnya dimiliki seorang buruh biasa. Tapi semua itu masih tersembunyi. Ia belum ingin membuka apapun, karena ia tahu ujian terbesar belum datang. Dan ketika saat itu tiba, tidak hanya satu nyawa yang akan dipertaruhkan, tetapi juga harga diri, penyesalan, dan wajah asli manusia yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan. 3 jam sudah pesawat mengudara di atas lautan luas. Di luar jendela, kegelapan membentang tanpa batas, hanya sesekali disinari kilatan cahaya dari awan jauh. Di dalam kabin, sebagian besar penumpang terlelap. Beberapa mengenakan penutup mata, yang lain tertidur dengan mulut sedikit terbuka, tenggelam dalam kenyamanan yang mereka anggap pantas bagi diri mereka sendiri. Pramugari berjalan perlahan di lorong, merapikan selimut, dan memastikan lampu baca dimatikan. Satya masih terjaga. Ia menatap peta penerbangan di layar kecil di depannya. Posisi pesawat menunjukkan mereka sedang melintasi wilayah udara Okinawa. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan turbulensi biasa. Getaran halus menjalar dari lantai ke telapak kakinya. Teratur namun asing. Nalurinya langsung bekerja. Pengalaman bertahun-tahun di medan berbahaya membuatnya peka terhadap perubahan sekecil apapun. Beberapa detik kemudian, lampu kabin berkedip. Layar hiburan mati serentak. Suara gumam kebingungan terdengar di berbagai sudut. Penumpang mulai terbangun. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat. Wajahnya pucat. Bisikan panik menyebar cepat, seperti api kecil yang mencari bahan bakar. Tak lama, suara dari kokpit terdengar melalui pengeras suara, berusaha terdengar tenang, meski ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mereka menyampaikan bahwa sistem navigasi sedang mengalami gangguan dan meminta semua penumpang tetap tenang. Bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar menenangkan. Bagi Satya, kalimat itu justru seperti alarm. Sistem navigasi adalah jantung pesawat. Tanpanya, langit yang tenang bisa berubah menjadi ancaman mematikan. Namun ia tetap duduk. Ia belum bergerak. Ia masih ingin melihat. Belum sempat kepanikan mereda. Suara erangan lemah terdengar dari beberapa baris di depan. Seorang pria paruh baya asal Jepang memegangi dadanya, wajahnya berubah pucat. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Istrinya menjerit panik, memanggil bantuan dengan suara bergetar. Beberapa penumpang berdiri, menekan tombol panggil awak kabin dengan tangan gemetar. Pramugari berlari mendekat, termasuk pramugari yang sejak awal bersikap dingin pada Satya. Wajahnya kini pucat, matanya dipenuhi kepanikan. Ia mencoba menghubungi awak medis dan kokpit melalui intercom. Namun, tak ada jawaban. Sistem komunikasi internal seolah lumpuh. Suara tangis mulai terdengar. Ketakutan berubah menjadi kepanikan terbuka. Satya menyaksikan semuanya dari kursinya. Ia melihat tubuh pria itu melemah, tangannya gemetar, matanya mulai terpejam.
Dalam hitungan detik, Satya tahu, jika tidak ada tindakan cepat, nyawa itu akan hilang. Ia menarik napas panjang. Saat yang ia tunggu telah tiba. Tanpa suara, ia membuka sabuk pengamannya dan berdiri. Beberapa penumpang menoleh kaget. Pramugari spontan membentaknya, memintanya duduk, dan tidak mengganggu situasi darurat. Namun Satya melangkah maju dengan tenang. Setiap langkahnya mantap, seolah lorong sempit itu adalah medan yang telah ia kenal seumur hidup. Ia membuka jaketnya perlahan, merogoh saku dalam, dan mengeluarkan sebuah dompet kulit hitam yang sudah usang. Di hadapan mata yang terbelalak, ia membuka dompet itu. Sebuah kartu identitas tebal dengan stempel resmi terlihat jelas. Tulisan emas di sudutnya memantulkan cahaya lampu kabin yang redup. Dalam sekejap, suara di sekeliling seolah menghilang. Wajah-wajah yang tadi penuh penghinaan kini membeku dalam keterkejutan. Satya tidak berkata apa-apa. Ia berlutut di samping pria yang sekarat itu dan mulai bekerja, cepat dan terlatih. Dalam momen itu, lelaki yang mereka hina bukan lagi buruh tua dengan tas karung. Ia adalah satu-satunya harapan di tengah langit gelap. Satya bergerak cepat, namun tetap tenang. Ia membuka kancing baju pria Jepang itu, memeriksa nadi dengan 2 jari yang sudah terbiasa merasakan denyut di tengah medan perang. Detak jantungnya lemah, tidak teratur. Tanpa ragu, Satya meraih tas karungnya, membuka bagian dalam yang selama ini tak pernah disentuh siapapun. Dari sana, ia mengeluarkan kotak kecil berisi peralatan medis darurat yang biasa digunakan pasukan militer di situasi ekstrem. Dengan suara tegas dan jelas, ia menyebutkan bahwa pria itu mengalami serangan jantung dan membutuhkan oksigen serta suntikan segera. Bahasa Jepang yang keluar dari mulutnya fasih dan tanpa aksen. Kalimat itu membuat beberapa penumpang terperangah. Tatapan heran dan takut bercampur menjadi satu. Mereka mulai berbisik, mempertanyakan siapa sebenarnya lelaki tua yang tadi mereka hina tanpa ampun. Seorang pilot keluar dari kokpit, wajahnya tegang. Begitu matanya menangkap kartu identitas di tangan Satya, tubuhnya refleks berdiri tegak. Tanpa sadar, ia memberi hormat. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk menjatuhkan sisa kesombongan di dalam kabin. Suasana yang semula gaduh berubah menjadi hening yang menyesakkan. Satya menyuntikkan obat dengan tangan stabil, memasang selang oksigen, lalu mengatur posisi tubuh pasien. Dalam beberapa menit yang terasa seperti selamanya, napas pria itu mulai membaik. Warna pucat di wajahnya perlahan kembali. Jari-jarinya bergerak, matanya terbuka sedikit. Di saat itulah, napas lega terdengar di berbagai sudut kabin. Tangis pecah. Bukan karena takut, tapi karena lega dan malu. Pramugari yang sejak awal bersikap paling dingin berdiri kaku di dekat lorong. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Matanya berkaca-kaca menatap Satya yang masih jongkok di lantai kabin. Lelaki yang tadi ia anggap tak pantas berada di sana, kini berdiri sebagai penyelamat. Semua kata-kata kasarnya berputar kembali di kepalanya, menghantam dengan rasa sesal yang tak tertahankan. Kapten pesawat mendekat dan membungkuk dalam-dalam, memohon maaf atas apa yang terjadi. Penumpang lain menunduk. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Di tengah keheningan itu, Satya berdiri perlahan, mengembalikan peralatan medis ke dalam tasnya. Wajahnya tetap datar. Tidak ada kebanggaan. Tidak ada tuntutan penghormatan. Pria Jepang yang diselamatkannya menggenggam pergelangan tangan Satya dengan lemah, mengucapkan terima kasih lirih dengan suara bergetar. Satya hanya tersenyum kecil, lalu melepaskan genggaman itu dengan lembut. Ia kembali ke kursinya di 7A. Duduk seperti sebelumnya, seolah tak ada yang terjadi. Namun, bagi semua orang di kabin itu, segalanya telah berubah. Pandangan mereka pada dunia, pada manusia, dan pada diri mereka sendiri tidak akan pernah sama lagi. Setelah ketegangan itu mereda, kabin pesawat tidak lagi sama. Keheningan yang menyelimuti bukan lagi ketenangan palsu penuh kesombongan, melainkan keheningan yang lahir dari rasa malu dan penyesalan. Para penumpang kembali ke kursi mereka dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada lagi bisikan meremehkan.
Hanya detak waktu yang terasa berat di udara. Satya duduk di kursinya seperti semula. Tas karungnya tetap berada di bawah kaki, jaket tambal sulamnya masih melekat di tubuh. Ia tidak meminta kursi lain, tidak meminta perhatian, bahkan tidak menoleh ke arah orang-orang yang kini memandangnya dengan penuh rasa hormat. Seolah-olah yang baru saja terjadi hanyalah kewajiban kecil, bukan sesuatu yang pantas dipuji. Tak lama kemudian, pramugari yang sejak awal bersikap kasar mendekat ke arahnya. Kali ini langkahnya pelan, bahunya sedikit membungkuk. Di tangannya, sebuah nampan kecil berisi teh hangat dan manisan Jepang. Suaranya hampir tak terdengar saat ia berbicara, meminta maaf dengan mata yang basah dan napas yang tertahan. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi rasa jijik. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang baru saja menyadari kesalahannya sendiri. Satya memandangnya sebentar, lalu menatap cangkir teh itu. Dengan suara rendah dan tenang, ia mengucapkan terima kasih, namun menambahkan bahwa memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama sebelum berharap dimaafkan orang lain. Kata-kata itu sederhana, tapi jatuh tepat di hati. Pramugari itu menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, lalu mundur perlahan meninggalkan lorong. Di seluruh kabin, wajah-wajah yang tadinya penuh arogansi kini berubah. Seorang wanita yang sebelumnya menutup hidung karena bau nasi, bungkus menyembunyikan wajahnya di balik tas mahal. Seorang pria muda yang sempat mengejek menunduk sambil menggenggam topinya erat. Tidak ada yang berani berbicara, semua seolah sedang bercermin pada diri mereka sendiri. Pesawat terus melaju mendekati Jepang, lampu kabin kembali menyala normal. Sistem hiburan berfungsi lagi. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar tertarik pada layar di depan mata. Pikiran mereka terjebak pada satu sosok tua yang duduk diam di kursi 7A. Sosok yang membuktikan bahwa martabat tidak pernah ditentukan oleh pakaian, kelas tiket, atau isi dompet. Bagi Satya, perjalanan belum selesai. Ia tahu, ujian di udara telah berakhir, tapi pelajaran untuk manusia-manusia di dalam pesawat itu baru saja dimulai. Pengumuman dari kokpit terdengar pelan, namun jelas, memberitahukan bahwa pesawat akan segera mendarat di Bandara Haneda. Di dalam kabin, waktu seolah melambat. Tidak ada yang berdiri lebih dulu. Tidak ada yang berebut mengambil koper. Semua menunggu, memberi ruang, memberi jalan, seakan sadar bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar tiba lebih cepat. Satya tetap duduk tenang, pandangannya menembus jendela, menyaksikan cahaya pagi Jepang yang perlahan muncul dari balik awan. Ada semburat lelah di matanya, bukan lelah fisik, melainkan lelah perasaan setelah melihat begitu banyak wajah manusia berubah hanya karena sebuah identitas. Tas karungnya masih di bawah kursi, tak disentuh, seolah sengaja ia biarkan sebagai pengingat bisu tentang awal perjalanan ini. Tiba-tiba, pramugari itu kembali. Namun kali ini ia tidak berdiri. Ia berlutut di lorong pesawat tepat di samping kaki Satya. Gerakan itu membuat beberapa penumpang terkejut, tapi tak seorang pun berani menghentikan. Suaranya pecah saat ia berbicara, mengakui semua kesalahan yang telah ia lakukan, mengakui rasa jijik, ejekan, dan penghinaan yang dulu ia ucapkan tanpa pikir panjang. Air matanya jatuh satu persatu, mengisi lorong dengan isak yang jujur. Satya menatapnya lama. Tatapannya bukan marah, bukan juga puas. Ia menarik napas pelan, lalu berbicara dengan suara yang rendah dan mantap. Ia berkata bahwa pakaian hanyalah kulit luar, bahwa jabatan dan seragam tidak pernah bisa menutupi isi hati seseorang. Kata-kata itu tidak keras, tapi cukup untuk meruntuhkan dinding kesombongan yang tersisa. Kapten pesawat mendekat dan membungkuk dalam-dalam, menyampaikan permohonan maaf atas nama seluruh awak dan maskapai. Beberapa penumpang ikut berdiri. Ada yang mengakui kesalahan mereka, ada yang hanya menunduk karena tak sanggup berkata apa-apa. Kabin pesawat dipenuhi rasa sesal yang tak bisa dihapus begitu saja. Roda pesawat menyentuh landasan dengan halus. Suara gesekan terdengar pelan, disusul keheningan yang panjang. Saat pintu dibuka, tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada Satya, dan ketika ia berdiri, mengangkat tas karungnya,
lorong terbuka lebar. Ia melangkah keluar tanpa menoleh, meninggalkan pelajaran yang akan terus hidup di hati mereka yang menyaksikannya.